Iya, shalom, salam damai sejahtera teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di channel ini dan pada kesempatan ini saya dapat satu cuplikan video singkat bagi kita semua. Di dalam caption video ini seperti ini ya, menggunakan bahasa Inggris teman-teman, tapi sedikit saya mengerti. Saudi Arabia bersiap untuk membantu Israel. Nah, di dalam video ini juga kita melihat bahwa militer Saudi Arabia telah bersiap. Artinya kemungkinan Saudi Arabia membantu Israel kemungkinan untuk berperang melawan militer Hamas ya. Nah, teman-teman silakan saja berkomentar karena memang ini adalah video yang sudah terlanjur viral, teman-teman. Nah, tetapi saya membuka satu video juga. Ini adalah pernyataan langsung orang Arab terhadap situasi yang saat ini terjadi di Timur Tengah, yaitu Israel dan militer Hamas yang sedang berperang. Nah, orang Arab ini mengatakan begini, kenapa negara-negara tetangga dari Palestina, misalnya Mesir, Saudi Arabia, ataupun Jordania tidak membantu Palestina untuk mengutuk bangsa Israel atau menghentikan invasi militer Israel terhadap Gaza. Kenapa? Karena alasannya seperti yang disampaikan oleh video berikut ini, teman-teman. Kenapa orang Arab nggak bantuin orang Palestina? Saya sebagai orang Arab mau jelasin ke kalian apa alasannya orang Arab nggak bantuin orang Palestina. Semua orang nanya pertanyaan ini dan jawabnya adalah setiap negara Arab ada perang, bukan cuma Palestina. Contohnya Syria dan Lebanon dan Yaman sama Arab Saudi. Nah, satu lagi, kita sangat tahu Amerika negara lebih kuat dari semua negara Arab. Jadi Amerika bilang kalau ada negara yang ikut campur di perang Israel, kami bakal serang. Lebanon kemarin ikut campur dan diserang. Itulah alasan negara Arab nggak ikut campur. Anggaplah rata-rata orang Arab ikut campur. Apa yang akan terjadi? Yang pasti akan terjadi perang dunia. Dan efek sampingnya banyak. Banyak yang bakal meninggal dunia dan dia nggak buat kesalahan. Kita bukan lagi bahas tentang negara biasa. Kita lagi bahas tentang Amerika. Siapa yang mau hadapi itu bukan main-main. Dan satu lagi, kita nggak tahu apa yang lagi dibahas antara negara itu. Rahasia negara-negara itu kita nggak bisa tahu. Ujung-ujungnya aku mau sampaikan ke kalian, sekarang udah lebih dari 3.500 syahid dan 12.000 orang yang terluka. Ini tentang semalam aja, belum tahu hari ini udah berapa. Alhamdulillah, tetap doain orang Palestina. Semoga suatu hari semua negara Arab jadi satu tangan dan Palestina menang dan kita sholat di Masjid Al-Aqsa insya Allah. Ya, ini adalah satu harapan yang baik dari saudara kita. Ini adalah orang Muslim ya teman-teman, bukan dikarang-karang. Jadi harapannya adalah semoga bangsa Arab dan Palestina bersatu untuk menang dalam peperangan melawan bangsa Israel. Sehingga satu saat mereka akan sholat bersama di Masjid Al-Aqsa. Dan ini hal yang sangat baik yang diharapkan oleh teman-teman kita. Jadi oleh karena itu teman-teman, mari kita terus berdoa. Ya, sebagai umat Kristen kita punya tugas untuk berdoa buat bangsa Israel. Semakin diberkati Tuhan, semakin dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga buat saudara-saudara kita yang menjadi korban di masyarakat sipil yang ada di Palestina. Ya, baik mereka yang kehilangan keluarga, orang terkasih, orang tersayang mereka, bahkan kehilangan tempat tinggal, harta mereka, Tuhan terus memberkati, Tuhan memulihkan hidup mereka. Amin. Itu video singkatnya bagi kita dan saya yakin sekali bahwa inilah alasan kenapa negara-negara tetangga seperti Saudi Arabia, Mesir, dan Jordania dan juga yang lain-lain tidak mengutuk bangsa Israel ataupun tidak membantu Palestina untuk berperang melawan Israel. Nah, kemungkinan alasannya seperti yang disampaikan oleh saudara kita tadi, ya. Kemungkinan dia adalah orang Arab asli yang tinggal di Palestina dan juga mengatakan demikian karena di belakang Israel ada Amerika, sehingga itulah menjadi alasan negara-negara tetangga dari Palestina tidak bisa berperang untuk membantu Palestina melawan Israel karena alasan itu, teman-teman. Tetapi saya melihat dari sisi yang lain, teman-teman, ya. Mungkin karena juga negara-negara tetangga seperti Saudi Arabia, Mesir, Jordania juga tidak membantu. Ya, sekalipun memang diplomat-diplomatnya sudah membuka suara untuk menghentikan invasi militer Israel terhadap Gaza. Karena apa? Banyak korban dari masyarakat sipil yang terdampak saat ini. Nah, oleh karena itu
saya melihat bahwa kenapa? Bukan karena mungkin dari sisi politik, ya, Amerika di belakang Israel, tetapi saya melihat bahwa di belakang Israel itu ada Tuhannya Allah Israel, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita sudah tahu juga bahwa Netanyahu sudah mengutip beberapa kitab suci ketika hari-hari terakhir ini. Ia mengatakan bahwa di masa ada di mana ada waktu untuk tenang dan ada waktu untuk berperang. Dan itu adalah pernyataan mengutip kata-kata dari perjanjian lama. Nah, oleh karena itu bahwa Allah bangsa Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang berperang melawan musuh-musuh atau seteru-seteru dari bangsa Israel. Di mana satu perjanjian yang tidak bisa kita lupakan, yaitu perjanjian Allah dan keturunan Abraham, yaitu jatuhnya kepada Yakub atau bangsa Israel. Dan saat ini perjanjian itu tidak bisa dicabut oleh siapapun, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Karena itulah perjanjian Allah kepada umatnya, kepada bangsa yang dipilihnya untuk menjadi umat Allah yang istimewa. Nah, teman-temanku sekalian, terlepas dari politik, ya seperti yang tadi disampaikan oleh teman kita, saudara kita, bahwa karena negara-negara tetangga tidak mau melawan atau berperang melawan Israel, membantu Palestina, karena ada Amerika di belakang. Nah, saya melihat bahwa ya itu salah satu faktor, tetapi yang lebih utama di sini adalah bahwa ya Allah bangsa Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, itulah sudah berjanji untuk melindungi bangsa Israel dari serangan musuh, melindungi bangsa Israel dari tawanan negara-negara lain. Ya, makanya kita melihat bahwa bangsa Israel bangsa yang kecil, tetapi sampai dengan saat ini bangsa Israel tetap ada di depan dan juga sudah menciptakan banyak teknologi-teknologi canggih, bahkan sudah teruji. Dan itulah bangsa Israel. Oleh karena itu teman-teman, saya melihat bahwa kita perlu mendoakan ya kedua negara ini, bangsa Israel dan bangsa Palestina, agar terjadi kedamaian. Karena apa? Kalau kita melihat dari sisi agama, menurut saya kurang pas, karena yang jadi korban di masyarakat sipil Palestina itu banyak, teman-teman ya, bukan saja umat Islam, tetapi yang terdampaknya aja banyak orang-orang Kristen juga yang jadi korban. Bahkan rumah sakit Kristen juga dibom, bahkan juga ya masjid juga dibom, gereja-gereja juga kena dampaknya. Dan ini bukan masalah agama, tetapi ini adalah masalah politik. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya menurut saya ya silahkan saja memberikan komentar kalian tentang apa yang terjadi di sana. Tetapi jangan lupa bahwa tugas kita adalah untuk menyerukan perdamaian ya antara Israel dan Palestina. Semoga ada titik terangnya dan juga ada perdamaian. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong memberkati saudaraku sekalian.